Tiba-tiba menyetop seperti itu, mau rugi total investor itu sebenarnya itu tidak masalah guys. Minimal itu setengahnya dia bisa balik modal itu udah bagus. Dia bisa balik modal setengahnya itu, misalkan modal 10 juta nih, balik modal 5 juta itu sudah sangat bagus guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas ya tentang jika kalian ingin memulai bisnis kelinci, lebih baik modal sendiri atau merintis dari nol ya. Jangan mau untuk ada yang ingin bekerja sama berinvestasi untuk mengurus kelinci. Saya sarankan itu jangan ya, kecuali kita join bisnis kelinci itu dengan orang-orang yang benar-benar dia suka kelinci gitu. Jangan mengutamakan bisnis dengan ingin langsung untung gitu. Itu kita akan ruwet guys. Jadi begini ya, seperti pengalaman saya kali ini teman-teman. Pada awalnya kan saya ada target kelinci umaran gitu kan, tetapi ada yang tertarik untuk investasi bisnis kelinci sama saya. Nah, untuk investasi itu targetnya itu guys pada kelinci pedaging ya. Saya di sini untuk pedaging ini saya mengadakan kelinci jenis rek dan New Zealand White. Ini reknya rek pure ya guys, rek pure. Ada yang full pedigree juga. Nah, tiba-tiba baru jalan 1 bulan ya, alhamdulillah lah kelinci udah ada beberapa yang anakan. Yang lain masih dalam kondisi hamil. Tiba-tiba baru 1 bulan investor itu menyetop untuk atau berkeputusan untuk tidak meneruskan bisnis ini gitu kan. Nah, untuk saya sendiri pribadi saya sedikit kaget ya, karena tidak ada persiapan modal untuk biaya pakan gitu kan. Tiba-tiba di stop gitu, tidak akan diteruskan. Ya otomatis saya kebingungan nih untuk biaya pakan. Jadi pertama-tama ya yang harus dilakukan jika kalian ingin beternak kelinci, itu kalian harus hobi ya, harus suka dulu dengan si kelinci ini. Makanya saya bilang kita harus suka mengenal si karakter kelinci, karena ini adalah makhluk hidup. Jadi kita tidak bisa memulai usaha kelinci tiba-tiba ingin untung gitu kan, tidak bisa. Kita harus merintis, kita harus memberi dia makan dulu gitu kan, harus merawatnya dengan baik. Karena kelinci itu kan makhluk hidup. Tidak semua makhluk hidup itu kita bisa prediksi 100% berhasil gitu kan. Padahal dengan perawatan yang sudah maksimal, dengan ya perawatan yang maksimal lah, tidak bisa begitu saja. Karena ada yang gagal hamil, itu kan suatu kerugian. Tapi dari situ kita bisa evaluasi gitu, seperti itu. Nah, kebetulan di kandang ini alhamdulillah ya, kalau menurut saya baru 1 bulan itu si kelinci itu udah berhasil gitu. Menurut saya ada yang kelinci yang beranak dan itu kualitasnya bagus-bagus ya. Ini kualitas saya persiapkan anak-anaknya itu, mudah-mudahan ada yang disortir untuk bahan kontes gitu kan. Nah, si investor ini nggak tahu kenapa alasannya, nggak tahu ada bisnis lain atau apa, tiba-tiba berhenti gitu kan. Karena mungkin yang dipikirkan keuntungan, dengan pengeluaran biaya pakan terus-terusan belum ada untung, merasa rugi gitu kan. Nah, itu sebagai pengalaman saja ya yang saya bagikan di sini. Untuk kalian yang beternak kelinci, lebih baik merintis sendiri. Walaupun jika ada yang mau berinvestasi untuk join bisnis di kelinci ini, usahakan kita harus berikan penjelasan di awal itu, jangan manis lah. Jangan manis, karena kelinci itu makhluk hidup dan orang yang benar-benar suka kelinci juga gitu kan, mau mendengarkan kelincinya jenis ini gitu kan, pasarnya seperti ini, seperti itu. Jadi seperti itu guys ya. Nah, alhamdulillah di sini nih kelincinya sehat-sehat. Karena ya, saya ini rutin membersihkan seminggu 2 kali, ada 3 kali gimana waktu saya ada waktu luang. Padahal ya di sini saya cukup kaget juga, karena dalam waktu 1 bulan
itu tidak mudah ya, karena ipotnya itu lumayan. Saya membersihkan, merawat kelinci, ada yang sakit gitu kan, lumayan gitu kan. Nah, mungkin kelinci di sini jika ada yang berminat bisa hubungi saya. Ini kelincinya kelinci jenis Rek Pure guys. Ada yang anak impor, ada yang full pedigree, ada yang bahan kontes juga ada ya. Ada yang beranak. Jika kalian berminat untuk meneruskan bisa hubungi saya, bisa satuan ataupun bisa borongan gitu kan. Sebenarnya saya sangat sedih sekali ya, sangat sayang sekali dengan kondisi sekarang ini harus melelang kelinci di sini. Tapi ya saya tidak ada persiapan modal gitu kan dari awal itu. Jika saya ada modal, ini kelincinya sudah, menurut saya ini udah oke semua guys. Tinggal meneruskan, saya tinggal sortir. Udah terbukti beranak ya, ada beberapa yang beranak. Alhamdulillah, tapi ya mau gimana lagi. Karena saya punya hati guys, jadi saya berusaha untuk menjual, mengusahakan si investor itu tidak terlalu rugi. Kalau misalkan saya tidak punya hati dengan sistem perjanjian seperti itu kan sangat merugikan saya dengan walaupun saya cuma modal tenaga, itu kan membuang-buang waktu saya, tenaga saya, pikiran saya gitu kan. Karena kalau ada yang kelinci sakit itu benar-benar menguras pikiran guys. Harusnya jika tiba-tiba menyetop seperti itu, mau rugi total investor itu sebenarnya itu tidak masalah guys. Minimal itu setengahnya dia bisa balik modal, itu udah bagus. Dia bisa balik modal setengahnya itu, misalkan modal 10 juta nih, balik modal 5 juta, itu sudah sangat bagus guys. Gimana kalau misalkan saya karena gak ada modal pakan, kelincinya saya tidak kasih makan, mati semua, itu kan rugi total. Tapi saya tidak seperti itu. Saya masih punya hati untuk menjual kelincinya, mengusahakan supaya investornya juga tidak terlalu rugi ya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau seperti itu ya rugi total pun itu wajar gitu kan. Ibarat kita beli kendaraan atau apa, baru beli dijual, pasti jualnya rugi gitu kan. Jangan mau untung gitu, apalagi harga yang sama gitu, seperti itu. Tapi saya di sini berusaha ya, siapa tahu ada yang minat bisa hubungi saya gitu. Oke guys, mungkin itu cuma peringatan ya untuk kalian, pelajaran berharga lah seperti ini. Ini pengalaman saya, pelajaran berharga. Jika mau memulai ternak kelinci itu harus benar-benar dipikirkan ya dengan karakter kelinci. Karakter kelinci itu gampang-gampang susah guys. Kita tidak bisa menghitung secara matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak seperti itu. Karena kelinci itu ya hewan yang berbeda dengan hewan yang lainnya. Apapun jenisnya makhluk hidup, kita harus mengetahui karakternya. Dan dalam bisnis itu guys, kita yang namanya merintis itu tidak bisa 1 bulan jalan itu langsung untung guys. Ya jarang lah, bukan gak ada tapi jarang. Kalau misalkan kita berpikir untuk langsung untung, mau bisnis apapun itu, saya pastikan itu gagal guys. Saya pastikan itu gagal. Kita harus benar-benar ada effort, ada usaha di sini gitu, seperti itu. Oke teman-teman, di sini mungkin kalian bisa lihat ya. Jangan lupa kalian dukung terus channel saya supaya bisa lebih berkembang ya guys. Dan ya doakan saja semoga saya ada rezekinya juga untuk meneruskan kelinci ini gitu. Karena saya benar-benar udah sayang sama ini kelinci, udah cocok sama kualitas kelincinya, bagus-bagus seperti itu. Oke guys, mungkin di video kali ini saya hanya ingin curhat ya ini, tapi kalian bisa ambil pelajaran atau pengalaman berharga ini untuk kalian gitu, dimanapun kalian berada. Jika mau memulai beternak kelinci ya seperti tadi, kita harus memulai dari nol ya. Lebih baik modal sendiri walaupun kecil gitu kan. Karena jika mengandalkan investor itu tidak mau tahu, karena dia bisnisnya pure. Dia tidak mau tahu 1 tambah 1 dia ingin 2 gitu. Ya seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.